Salam sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya percaya sidang jemaat Tuhan dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Kita percaya kemurahan Tuhan akan terus kita rasakan, akan terus kita nikmati. Percaya sidang jemaat Tuhan, kemurahan Tuhan tidak akan kekurangan untuk kita. Asal kita mau datang kepada Dia, asal kita mau berpengharapan kepada Dia, asal kita mau mengandalkan Dia dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita masuk dan belajar firman Tuhan hari ini, mari kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini, karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Firman Tuhan untuk hari ini dari Mazmur pasal 10 ayat 1 sampai 18. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Tindakan-tindakannya selalu berhasil. Hukum-hukummu tinggi sekali. Jauh dari Dia, ia menganggap remeh semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, aku takkan goyang, aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Ia duduk memandang di gubuk-gubuk. Di tempat yang tersembunyi ia membunuh orang yang tak bersalah. Matanya mengintip orang yang lemah. Ia mengendap di tempat yang tersembunyi seperti singa di dalam semak-semak. Ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya. Ia membungkuk dan meniarap, lalu orang-orang lemah jatuh ke dalam cakarnya yang kuat. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tanganmu. Janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Mengapa orang fasik menista Allah sambil berkata dalam hatinya, engkau tidak menuntut. Engkau memang melihatnya, sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat. Tuntutlah kefasikannya sampai engkau tidak menemuinya lagi. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanah. Keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan, ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka, engkau memasang telingamu untuk memberi keadilan kepada anak yatim.
dan orang yang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah ia mendengar jeritan orang tertindas. Sidang jemaat Tuhan, Mazmur pasal 10 ini adalah sebuah ratapan jujur, di mana pemazmur bertanya-tanya mengapa Allah seolah-olah bersembunyi di masa kesesakan. Sementara orang fasik merajalela, ia melihat ini. Ya. Namun Mazmur ini ditutup dengan kepastian iman bahwa Allah tidak buta. Ia mendengar jeritan orang tertindas dan akan menegakkan keadilan. Berikut adalah yang dapat kita pelajari dalam renungan ini. Yang pertama, sidang jemaat Tuhan, kejujuran dalam doa. Ayat 1-11 adalah hal yang manusiawi untuk merasa ditinggalkan saat menghadapi ketidakadilan atau penderitaan. Pemazmur dengan berani mencurahkan isi hatinya yang hancur kepada Tuhan. Tuhan tidak marah saat kita jujur mengenai kebingungan kita, asalkan kita tetap datang kepada-Nya. Terkadang kita bukan jujur di hadapan Tuhan, terkadang kita hanya menyalahkan Tuhan saja, karena kesesakan yang kita alami, masalah yang kita alami, ya, yang kita hadapi pun sudah sebenarnya mentok, itu tidak ada jalan keluar menurut kita. Kita malah menyalahkan Tuhan. Bukan itu yang Tuhan dan pemazmur katakan hari ini, bukan. Dia sebenarnya bingung. Dia meminta pertolongan Tuhan. Dia melihat orang fasik merajalela. Dia melihat orang-orang menindas yang lemah. Begitu. Kemana Tuhan? Gitu. Kenapa Tuhan tidak bertindak? Dia jujur. Kemana Tuhan? Sebenarnya sedang jemaat Tuhan, Tuhan bukan meninggalkan kita, tapi Tuhan mau melihat kesungguhan dan kerendahan hati kita meminta kepada-Nya dalam doa kita. Yang kedua yang dapat kita pelajari adalah kenyataan kejahatan. Ayat 2-11, pemazmur menyoroti realita dunia yang sering kali timpang. Orang fasik dan congkak seringkali merasa tidak ada Tuhan, sehingga mereka berani menindas orang yang lemah, berani menindas orang miskin dan tidak berdaya demi keuntungan pribadi. Mereka katakan Tuhan itu tidak ada, ya. Tuhan itu tidak ada. Kenapa mereka berkata seperti itu? Karena mereka melihat bahwa apa yang mereka lakukan tidak ada balasannya. Mereka tidak apa-apa seperti itu. Mereka menikmati apa yang mereka lakukan. Itu orang fasik itu, menindas orang yang lemah. Ya, inilah kenyataan kejahatan itu. Nah, ini yang mau ditunjukkan pemazmur, ya. Dan juga yang ketiga yang dapat kita pelajari adalah pengharapan yang pasti. Ditutup dalam Mazmur ini, ditutup dengan pengharapan yang pasti. Ayat 12-18, di tengah pergumulan yang berat, pemazmur mengarahkan pandangannya kembali kepada Allah. Ini menegaskan bahwa Allah adalah hakim yang berdaulat. Ia melihat, mendengar jeritan orang tertindas dan menguatkan hati mereka. Sidang jemaat Tuhan, ya. Ini yang ditutup dalam Mazmur ini. Ia percaya segala kejahatan, segala kepasikan yang ada di dunia ini, ya, pasti ada pengharapan yang pasti, ya. Tuhan pasti akan tolong. Amin. Dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita bahwa saat kita merasa Tuhan Dia melihat ketidakadilan atau pergumulan hidup kita, ialah bahwa Ia tidak pernah benar-benar meninggalkan kita. Teruslah berdoa dan serahkan kekhawatiran kita, karena Tuhan bertindak sebagai pembela bagi mereka yang lemah dan bersandar penuh kepada-Nya. Ingat itu, sedang jemaat Tuhan. Itu yang harus kita lakukan, bukan yang lain. Bukan menyalahkan Tuhan, bukan menyalahkan orang lain, bukan menyalahkan diri sendiri, tidak. Tetapi berserulah kepada Tuhan, minta kepada-Nya, minta bimbingannya. Seperti tema kita pada hari ini adalah sedang jemaat Tuhan. Dia mendengar jeritan orang tertindas. Dia bukan tidak mendengar, tetapi dia mendengar. Penting kita datang kepada Dia, merendahkan diri kita, berseru kepada Dia. Tuhan akan bertindak, Tuhan akan memberikan kemenangan, Tuhan akan memberikan sesuatu yang luar biasa untuk kita, dan pengharapan itu akan kita peroleh. Amin. Kita berdoa, kami bersyukur ya Tuhan atas kasih Tuhan, atas anugerah Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan mendengar segala jeritan kami dan doa kami. Cerita minta tolong kami. Kami percaya Tuhan tidak akan diam, tetapi Tuhan akan bertindak untuk kami, dan kami akan memperoleh kemenangan dan pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku.